Jumpa lagi dengan saya Lukas Setiawan. Hari ini saya akan membahas mengenai materi bagaimana mempelajari laporan keuangan yang efektif. Jadi ini penting buat Anda yang mungkin tidak ada background keuangan mungkin, atau tidak ada background akuntansi. Nah, tapi Anda dituntut, Anda perlu tahu yang namanya keuangan, Anda perlu tahu yang namanya laporan keuangan, ya, karena yang namanya laporan keuangan sangat-sangat penting bagi bisnis Anda. Nah, video ini akan saya buat semudah mungkin gitu ya, supaya Anda bisa mengikuti dengan baik, dan goalnya adalah Anda bisa paham laporan keuangan dengan baik, dan Anda tahu bagaimana sih kegunaan dari masing-masing laporan keuangan, seperti itu ya. Langsung saja masuk ke materi. Yang pertama, Anda perlu tahu apa yang disebut dengan laporan keuangan, ya. Secara teori akuntansi, laporan keuangan ada 5. Ada yang namanya neraca atau posisi keuangan, ya. Kemudian ada laporan laba rugi, ya. Kemudian ada lagi yang namanya laporan arus kas. Kemudian ada lagi yang namanya laporan perubahan modal. Yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan, ya. Tapi yang saya bahas di sini adalah neraca, laba rugi, dan juga arus kas. Karena ketiga komponen laporan keuangan ini yang sangat penting, yang paling penting, dan yang paling powerful dalam analisa bisnis Anda, ya. Neraca, laba rugi, arus kas. Yang pertama, Anda perlu tahu apa sih fungsi dan tujuan dari masing-masing laporan tersebut, ya. Yang pertama, neraca. Neraca ini fungsinya adalah untuk melihat kondisi perusahaan Anda secara utuh. Jadi Anda perlu istilahnya itu, Anda perlu teropong untuk melihat gimana sih kondisi perusahaan saya. Nah, tools yang dipakai adalah neraca, ya. Jadi kalau Anda pengen tahu, misal stokku ada berapa sih, kemudian piutangku berapa, hutangku berapa. Jadi untuk tahu semua aset perusahaan, semua hutang perusahaan, Anda lihatnya di neraca. Jadi kondisi perusahaan secara utuh itu tahunya di neraca, ya. Sedangkan kalau laporan laba rugi, Anda hanya melihat dari sisi keuntungan atau kerugian perusahaan. Nah, bicara keuntungan atau kerugian, artinya isi dari laba rugi itu sendiri adalah terkait penjualan, kemudian terkait biaya-biaya, ya, dan juga HPP tentunya, ya. Jadi kalau Anda pengen tahu omsetku berapa, kemudian biaya gajiku berapa, itu Anda lihatnya di laba rugi, ya. Keuntunganku berapa, kerugian berapa, Anda tahunya di laba rugi, ya. Kemudian arus kas, yang ketiga arus kas. Arus kas ini fungsinya apa? Anda perlu lihat arus kas ketika Anda butuh tahu alur transaksi uang Anda itu larinya kemana saja, ya. Kenapa Anda perlu tahu alur uang? Karena pada prinsipnya kalau Anda lihat di laba rugi ini pengalaman dari banyak kasus di lapangan, ya. Banyak orang itu bingung, loh, labaku ini ada 100 juta misal, tapi duitku kok enggak ada, gitu loh. Kemana 100 jutanya itu? Berarti laporan laba ruginya enggak valid dong. Nah, case-case seperti inilah yang membuat Anda perlu yang namanya laporan arus kas. Karena arus kas itu sendiri adalah menunjukkan uang Anda itu larinya kemana aja, dipakai untuk apa aja, gitu loh. Karena Anda saya kasih logika deh. Ketika Anda punya keuntungan 100 juta, ya. Tapi dari nilai 100 juta tersebut, 80 jutanya Anda pakai untuk beli mesin misal. Tentu secara keuntungan tetap 100 juta dong. Tapi secara uang bukan lagi 100 juta, tapi 20 juta. Nah, 80 jutanya dipakai untuk beli mesin. Nah, laporan arus kas tujuannya supaya Anda tahu duit 100 tadi itu kemana sebenarnya. Nah, seperti itu. Jadi Anda kalau mau tahu duit perusahaan selama periode tertentu itu dipakai untuk apa aja, lihatnya di arus kas, karena dia benar-benar mencatat dari transaksi kas perusahaan dan juga banknya tentunya, ya. Seperti itu. Jadi itu fungsi dan tujuan masing-masing laporan keuangan, ya. Dan sekarang Anda perlu kenali bagiannya itu apa aja sih. Artinya dalam sebuah laporan keuangan isinya itu apa aja sih, ya. Jadi kalau neraca, seperti saya jelaskan tadi, neraca itu isinya ya terkait kas banknya perusahaan ada berapa, piutangnya perusahaan ada berapa, persediaannya ada berapa, aset tetap, kemudian ada hutang dan juga modal, ya. Jadi semua komponen perusahaan yang berhubungan dengan aset, berhubungan dengan hutang, berhubungan dengan modal, semua ada di neraca, ya.
Tapi kalau laba rugi, Anda taunya penjualan, Anda taunya HPP, Anda taunya biaya-biaya. Ya, jadi kalau neraca itu isinya aset, hutang dan modal, laba rugi isinya penjualan dan biaya dan HPP. Ya, benar-benar untuk tahu untung atau rugi seperti itu. Dan kalau arus kas adalah semua transaksi yang berhubungan dengan kas atau bank perusahaan. Jadi kalau semua transaksi itu berkaitan dengan keluarnya uang atau masuknya uang, itu akan masuk di arus kas. Tapi kalau transaksi misal sewa dibayar di muka misal, atau penyusutan atau amortisasi, itu nggak ada di arus kas, karena pada prinsipnya kas itu sudah keluar di awal seperti itu. Dan ketika penyusutan pada prinsipnya itu tidak melibatkan uang lagi gitu, jadi itu tidak akan ada di arus kas gitu ya. Kemudian begitu Anda sudah tahu fungsinya, begitu Anda sudah tahu detail-detail isinya, Anda perlu analisa laporan keuangan ya. Jadi untuk bisa menganalisa Anda perlu untuk bisa tahu perusahaan Anda itu sehat atau enggak gitu ya, sehat atau mungkin lagi enggak beres nih perusahaan saya. Anda perlu analisa laporan keuangan Anda ya. Yang pertama Anda perlu bandingkan secara vertikal ya. Anda perlu bandingkan secara vertikal. Maksudnya gimana? Anda perlu kasih prosentase gitu ya. Misal di laba rugi deh, Anda punya biaya gaji gitu ya, itu Anda perlu prosentasekan biaya gaji itu makan porsi berapa besar sih dari omset Anda, dari penjualan Anda gitu loh. Jadi kalau biaya gaji itu makan porsi misal 20%, kemudian ada biaya ekspedisi itu 10% misal, nah itu Anda perlu kasih prosentase seperti itu. Nah, laporan keuangan umumnya dia akan membentuk suatu pola tertentu ya, dan masing-masing bisnis biasanya punya pola tertentu. Misal, kalau bisnis Anda biaya gaji makan 20%, nah Anda tinggal lihat historinya gitu. Oh, memang rata-rata gajiku di angka 20%. Kemudian dalam satu tempo Anda punya biaya gaji itu sampai 35% misal. Nah, itu Anda bisa waspada. Ini ada apa kok gaji bisa tiba-tiba bisa melonjak besar gitu loh. Nah, itu salah satu tips trik untuk analisa laporan. Anda perlu bandingkan secara prosentase, secara vertikal ya. Kemudian selain vertikal, Anda perlu bandingkan secara horizontal. Artinya apa? Anda perlu bandingkan antar periode. Misal, kalau Anda sekarang lagi buat laporan di bulan Mei misal, nah Anda perlu bandingkan itu mungkin 3 bulan ke belakang. Jadi misal April, kemudian Maret gitu ya, Maret, April, Mei, Anda bandingkan 3 bulan katakan. Di situ Anda bisa lihat secara fluktuatifnya seperti itu. Jadi kalau biaya gaji di Maret misal 20 juta, di April 21 juta ya rata-rata lah, naik pun enggak banyak. Kemudian di Mei tiba-tiba jadi 30 juta. Anda tentu bertanya-tanya. Nah, fungsinya Anda membandingkan secara horizontal adalah supaya Anda tahu fluktuasi dari masing-masing laporan tersebut, masing-masing poin dalam laporan keuangan tersebut ya. Itu yang kedua, bandingkan secara horizontal. Kemudian yang ketiga, Anda perlu kaitkan antar akun yang terkait ya. Jadi laporan keuangan ini ceritanya bisa terkait antara satu poin dengan poin lainnya, antara satu akun dengan akun lainnya gitu loh. Jadi misal contoh, Anda lihat di laporan keuangan ada penjualan ya. Kemudian ada lagi yang namanya biaya komisi sales misal. Dalam satu tempo penjualannya itu tidak gerak jauh, tapi biaya salesnya meningkat dibanding periode sebelumnya. Nah, itu Anda bisa kaitkan, loh ini biaya salesku naik tapi kok penjualanku nggak naik gitu loh. Atau mungkin biaya ekspedisi misal, atau biaya pengiriman, biaya BBM, pengiriman barang, ini penjualan nggak naik tapi kok BBM ku naik. Nah, ini ada apa? Nah, hal-hal seperti itu yang Anda perlu lebih kritis untuk bisa menganalisa laporan keuangan Anda. Nah, ketika Anda bisa menganalisa, Anda bisa mengidentifikasi sebenarnya perusahaanku ini lagi baik-baik aja atau malah ada something wrong gitu loh. Dari situ Anda bisa tahu. Jadi pastikan selain Anda tahu fungsinya, Anda tahu kontennya, isinya, Anda juga bisa menganalisa laporan keuangan perusahaan Anda. Seperti itu ya. Jadi demikian penjelasan terkait bagaimana sih mempelajari laporan keuangan atau membaca keuangan dengan efektif ya. Semoga Anda bisa mengaplikasikan dalam setiap bisnis Anda dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment dan subscribe dan jangan lupa
untuk terus tonton video-video kami dari The Consulting karena pastinya akan berguna buat bisnis Anda. Oke, terima kasih.